ada news baru untuk kalian para editor, karena kami membuka lowongan kerja untuk editor Camis ya. Yes, benar banget. Ya, dan untuk kriterianya sebagai berikut ya guys. Yang pertama, otomatis bisa edit video aja ya. Ya, betul. Bisa ngedit video, baik video short video maupun video yang bakal diposting di media sosial. Ya, dan video YouTube kami ya. Yap, itu udah pasti Ceh. Dan bisa mengelola sosial media kita seperti di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Ya. Catatan misteri. Dan yang kedua, bisa menjadi kameramen dan juga editor. Kameramen tuh contohnya setiap kali kita syuting, kita kan syutingnya tiap hari Jumat ya Ceh. Ya, betul. Jadi siap datang ke sini karena Ke bantuin kita untuk setup studio, setup lighting, dan setup mikrofon. Begitu. Itu yang paling penting. Nah, untuk lokasinya, kalau misalkan karena kita lokasinya di Tangerang, mungkin yang deket-deket daerah Cikokol, Cipondoh, Ciledug, Tang City, boleh. Ya, jadi teman-teman yang mungkin tinggal di daerah dekat Jakarta Tangerang lah ya, daerah-daerah sekitar itu yang bersedia datang ke sini, itu salah satu menjadi kriteria kami. Karena kami sangat butuh tim kameramen. Yes. Oke. Yang ketiga, bisa edit video tepat waktu. Misalkan kita kan Camis uploadnya seminggu sekali ya. Sebenarnya seminggu 2 kali. Awalnya cuma karena ada perubahan jadwal jadi seminggu sekali. Dimana kita upload tuh hari Rabu ya Cie ya. Kalau bonus seminggu 2 kali lah. Tapi itu kalau bonus ya guys, kita nggak janji. Ada bonus soalnya. Intinya edit videonya tuh tepat waktu. Misalkan kita syuting hari Jumat, Sabtu atau Minggu itu udah langsung diedit. Ya, betul. Jadi karena kan butuh koreksi, butuh review dari aku sama Cik Aileen tepatnya. Kalau Cik Aileen ini kan kadang lama responnya. Iya, betul. Ya, jadi jangan pas mentok-mentok mau tayang atau bahkan lewat hari tayangnya gitu. Yang keempat, bisa mendesain thumbnail. Ini penting banget sih. Iya, betul. Penting banget buat di YouTube kita. Yang kelima, mengerti sistem YouTube dan Instagram maupun TikTok. Dan yang terakhir, untuk kalian yang berminat masuk menjadi tim dari Catatan Misteri, bisa langsung kirimkan foto CV kalian dan sampel video yang pernah kalian buat di email kami di catatanmisterikita@gmail.com. Foto penting ya, dan tolong untuk teman-teman yang ingin mendaftar itu berikan foto yang jernih dan jelas. Kalau bisa jangan dari sisi samping sih, dari sisi depan, karena kita butuh menyeleksi. Ya, seleksi kalian akan dilihat melalui foto. Ya, dan juga hasil karya kalian juga boleh tolong dikirimkan juga salah satu contoh karya di email tersebut juga ya. Yes, benar banget. Please tolong kirimnya di email, karena kita seleksinya benar-benar dari email, bukan di platform yang lain. Ya. Oke. So, untuk teman-teman yang tertarik dan minat dengan lowongan kerja ini, yuk langsung aja email ke catatan misteri kita @gmail.com ya. Ditunggu. Bye-bye. Halo guys, welcome back bersama gue Tiara Olivia di Catatan Misteri. Dan hari ini kita masuk di segmen bedah kasus. Dan kasus hari ini terjadi tepatnya di Indonesia, di Sumatera Utara. Wow, kasus apa nih? Jadi, ada seorang suami yang tega membunuh istrinya sendiri. Bahkan bukan cuma dibunuh nih guys, istrinya dimutilasi dan kemudian potongan tubuhnya dibakar dan juga direbus. Wow, gimana berita selengkapnya? Langsung aja kita check it out. Jadi guys, si suaminya ini bernama Harapan Munte dan istrinya bernama Nurmaya Situmorang. Mereka tinggal di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbaha, Sumatera Utara. Pembunuhan itu terjadi pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2022. Di mana pada saat itu suami atau si pelaku ini sedang bersama anaknya di dalam kamar anaknya, yang dimana si istrinya ini atau korbannya sedang menyiapkan makanan yang otomatis lagi masak di dapur ya guys ya. Nah, ketika makanan itu matang, si istrinya tersebut langsung memanggil suami dan anaknya untuk bergegas ke ruang makan sambil menyiapkan piring dan makanan yang sudah disediakan. Kemudian si suami ini dan anaknya makan. Nah, pada saat mereka sedang menikmati makanan, ternyata nih guys, si suaminya atau pelaku ini mengungkit mengenai perlakuan yang dilakukan oleh si istrinya kepada si pelaku waktu si pelaku ini masih dirawat di Rumah Sakit Jiwa Medan. Jadi konon katanya nih guys, si korban atau istri si pelaku ini dulu tuh memperlakukan suaminya itu dengan sangat kasar.
Dan ketika mendengar perkataan dari si pelaku tersebut, korban yang emosi lantas memaki si pelaku atau suaminya tersebut dengan mengucapkan kata ama-ama tedoho. Guys, ini tuh bahasa Medan ya. Kalian ada yang tahu nggak dengan arti dari kata-kata tersebut? Boleh langsung komentar aja. Karena kalau misalkan menurut dari berita di sini ya, ini aku bacain, artinya ini adalah suami tai nyakau. Itu aku nggak tahu deh itu benar apa enggak. Pokoknya kalian yang ngerti banget bahasa Medan atau ini mungkin bahasa mana, Sumatera mana, boleh langsung komentar itu artinya apa. Oke, guys. Dan setelah mendengar pernyataan dari sang istri tersebut, nah suaminya ini langsung naik pitan dong guys. Lantas si pelaku tersebut langsung berdiri dan merangkul leher korban sambil mengatakan, kamu masih pengen hidup nggak? Bahasanya kayak gitu ya guys ya. Nah, akhirnya mungkin si istri atau si korban ini ketakutan dan minta maaf kepada si suami. Tapi yang anehnya lagi, kenapa korban malah minta dibunuh sama suaminya? Jadi si korban mengucapkan bahwa bunuh aja aku mas. Sambil merangkul tubuh korban, pelaku pergi mengambil sebuah pisau belati yang ukurannya kurang lebih 30 cm. Dimana harusnya nih ya guys, pisau itu adanya di dapur, tapi ternyata udah dipindahin sama si pelaku ini ke lemari kamarnya. Wow, atau mungkin memang si pelaku sudah merencanakan pembunuhan ini kah guys? Lalu pelaku kembali ke arah pintu kamar sambil tetap merangkul leher dari si korban tersebut. Dan si korban ini sempat berusaha untuk mengambil pisau tersebut hingga akhirnya pisau itu terlepas dari sarungnya. Dan ternyata ketika pisaunya itu udah terlepas dari sarungnya, pelaku langsung menikam leher si korban. Korban pun terjatuh dalam kondisi telungkup ke lantai. Dan setelah korban berhenti bergerak, si pelaku ini menutupi tubuh korban dengan selimut. Dan yang sangat mengenaskannya lagi guys ya, tindakan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut itu di depan sang anak. Karena pada saat itu si pelaku sempat menenangkan anaknya dan menyuruh anaknya masuk ke kamar. Kebayang gak sih guys, anak kecil ya kan harus menyaksikan ayahnya sendiri menghabisi nyawa ibunya. Gimana guys? Gimana deh perasaan kalian gitu kan ngebayangin dan berpikir ada di posisi seperti itu? Jangan sampai. Tapi bayangkan ketika kita ada di posisi seperti itu, traumanya si anak tersebut gimana, kesehatan mental dan rasa takutnya itu gimana gitu kan. Karena guys, gak cukup sampai di situ. Pelaku menyeret tikar yang dimana atasnya itu ada tubuh korban ya guys ya. Jadi langsung geser guys, bukan digeser, ditarik ya. Dan kemudian pelaku langsung menyeret tikar yang atasnya itu ada tubuh korbannya, yang kemudian akhirnya pelaku membersihkan darah-darah yang ada di tubuh si pelaku dan kemudian ngepel lantai-lantai yang bercecer darah si korban ini, dan kemudian korban dipindahkan ke ruang tengah. Pada saat itu si pelaku masih mencoba untuk menenangkan anaknya yang masih nangis histeris guys. Ya Allah, itu tuh kayaknya jam-jam maghrib deh. Karena kenapa? Ketika jam 18.30 atau setengah 7 malam, nih ya, si pelaku ini menusuk lagi dada si korban menggunakan pisau sebanyak 2 kali untuk memastikan korban ini udah benar-benar mati atau belum. Kebayang gak sih? Anaknya masih nangis nih di kamar, masih ketakutan, masih histeris. Bapaknya masih juga nusukin tuh pisau ke dada mamanya. Oh my god. Dan ketika udah jam 7 malam nih guys ya, pelaku ini menyeret kembali korban ke dapur. Yang pada akhirnya si pelaku ini kayak belum puas banget gak sih? Kayak memastikan dia tuh udah bener-bener mati apa belum. Hingga akhirnya pelaku langsung memotong kepala si korban dan kepalanya itu dimasukin ke dalam karung. Dan setelah itu posisinya masih cuma kepala doang nih guys yang hilang. Jadi bagian leher sampai kakinya itu masih utuh gitu. Dan si pelaku ini menutupi tubuh korban tersebut menggunakan selimut, dan akhirnya pelaku masuk ke kamar anaknya untuk mungkin nidurin anaknya kali ya, supaya anaknya tetap tenang dalam kondisi apapun. Ya walaupun kita tahu anak kecil tuh gak akan bisa tenang gitu kan. Kadang ada geluduk, ada hujan aja sedikit anak kecil tuh kaget, histeris kan. Gimana lagi menyaksikan adegan seperti itu.
Wah, itu luar biasa sih, mental anak itu greget greget. Dan ketika jam 23.00 WIB atau tepatnya jam 11 malam, pelaku ini terbangun kembali dan pergi ke dapur untuk melihat kembali jasad si korban. Nah, ketika sudah dipastikan jasad korban itu ada, ya sebenarnya pasti udah meninggal ya guys ya, karena kepalanya kan udah dipotong juga. Tapi si pelaku ini masih penasaran tak apa yang ada dalam otaknya dia. Akhirnya si pelaku ini memotong-motong tubuh istrinya tersebut, kemudian dimasukin ke dalam panci. Dan ketika jam 5 subuh, si pelaku nih bangun lagi, melihat kembali jasad si korban atau istrinya tersebut, dan akhirnya menyalakan kompor yang di atas itu udah ada panci, potongan tubuh dari si istrinya tersebut ya guys ya. Terus kemudian masih tetap dilanjutkan, si suaminya ini memotong lagi bagian tubuh si istrinya yang memang belum terpotong, dan kemudian dimasukin ke karung. Dan kemudian si pelaku ini membawa potongan tubuh korban tersebut yang tadi udah dimasukin ke karung ke ladang yang kurang lebih jaraknya tuh 50 meter, yang kemudian dibakar. Dan sepulang dari membakar jasad istrinya tersebut, pelaku bertemu dengan keponakannya dan akhirnya mengakui bahwa dia telah membunuh istrinya, telah memutilasi istrinya, dan bahkan membakar istrinya sendiri. Dan kemudian si keponakannya ini langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian yang menerima laporan itu langsung bergegas menuju lokasi untuk mengamankan jasad dari si korban tersebut. Yang kemudian jasad korban dibawa ke rumah sakit Dolok Sanggul untuk dilakukan visum. Sementara polisi berhasil menangkap si pelaku. Dan setelah berhasil ditangkap, pelaku ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian akan dilaksanakan sidang perdananya pada tanggal 16 Februari 2023. Namun guys, di akhir cerita kisah tersebut, ternyata pihak kepolisian membebaskan si pelaku dengan alasan bahwa pelaku ini memiliki gangguan jiwa atau gangguan mental. So sebenarnya tindakan ini juga tidak dibenarkan ya guys. Apalagi untuk orang-orang yang memiliki gangguan mental, nggak seharusnya dibebasin dong. Kalaupun misalkan memang mau dibebasin, seharusnya dikirim ke rumah sakit jiwa kembali untuk melakukan perawatan mentalnya secara lebih detail atau secara lebih menyeluruh. Karena ini bukan cuma menyangkut tentang si pelaku dan korban, ada juga anaknya yang mungkin saat ini mengalami gangguan mental karena benar-benar anaknya ini menyaksikan apa yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. So guys, menurut kalian gimana kisah ini? Ini terjadi di Indonesia, tepatnya di Medan. Mungkin kalian yang orang Medan mendengar kasus ini atau berita ini karena ini tuh beritanya baru banget terjadi di tahun 2022 dan kemudian sidangnya tahun 2023 yang si pelakunya dibebasin. Menurut kalian dari kasus ini gimana guys? So, terima kasih udah menyaksikan konten ini sampai habis. Jangan lupa terus di-support, di-follow, di-subscribe, di-like, di-komen. Dan follow juga akun sosial media kita yang ada di deskripsi bawah. Sekian dan terima kasih. Bye-bye!